Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnia Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kerja kelompok kami yang beranggota saya sendiri, Usnia Puspitasari, dan rekan kerja kelompok saya yaitu Nilsa Rosalia. Di sini kami akan membahas tentang pengukuran kinerja keuangan di sebuah perusahaan. Ada beberapa metode dalam pengukuran kinerja keuangan. Di antaranya yang pertama yaitu metode EVA atau Economic Value Added. Adalah metode lain untuk mengukur kinerja atau prestasi manajer pusat investasi yang merupakan selisih antara Net Operation After Taxes atau NOPAT dengan rata-rata tertimbang biaya modal dari modal yang digunakan. Jika EVA lebih dari 0, maka menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar daripada biaya modalnya atau berarti perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah. Namun, jika EVA sama dengan 0, maka perusahaan impas karena semua laba yang dihasilkan perusahaan digunakan untuk membayar kewajiban kepada investor, baik kreditor maupun pemegang saham. Jika EVA kurang dari 0, maka menunjukkan bahwa nilai perusahaan berkurang karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal atau berarti perusahaan gagal menciptakan nilai tambah yang dituntut oleh investor. Langkah-langkah menghitung EVA. Yang pertama, kita perlu menghitung NOPAT dengan rumus NOPAT sama dengan laba usaha dikurang pajak. Kemudian kita perlu menghitung invested capital dengan rumus total utang dan ekuitas dikurang utang jangka pendek. Menghitung WACC. WACC sama dengan D dikali RD dikali 1 min tax ditambah E dikali RE. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung EVA yaitu sebagai berikut. Pertama, kita menghitung NOPAT pada salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek pada tahun 2022 dan 2023. Rumus NOPAT yaitu laba rugi usaha sebelum pajak dikurang pajak. Pada tahun 2022, laba rugi sebelum pajak pada salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek yaitu sebesar 49.500.000. Pajaknya sebesar 7.425.000. NOPAT yang didapat yaitu sebesar 42.075.000. Pada tahun 2023, laba rugi sebelum pajak 37 juta dikurang pajak sebesar 5.550.000 dan didapat NOPAT sebesar 31.450.000. Kemudian kita menghitung invested capital dengan rumus total utang dan ekuitas dikurang utang jangka pendek. Pada tahun 2022, total utang dan ekuitas pada salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek yaitu sebesar 1.292.000.000 dan dikurang utang jangka pendeknya sebesar 1.150.000.000. Didapati invested capital yaitu 142 juta. Kemudian pada tahun 2023, total utang dan ekuitasnya sebesar 1.375.000.000 dikurang utang jangka pendek sebesar 1.250.000.000. Invested capitalnya sebesar 125 juta. Rumus WACC yaitu D dikali RD dikali 1 min tax ditambah E dikali RE. Tingkat modal atau D dengan rumus total utang dibagi total utang dan ekuitas dikali 100%. Tingkat modal pada tahun 2022 didapati total utangnya sebesar 1.150 juta. Total utang dan ekuitasnya sebesar 1.250 juta dan didapati D-nya yaitu 0,92. Pada tahun 2023, total utangnya sebesar 1.292.500.000 dan total utang dan ekuitasnya sebesar 1.103
1.375.000.000 dan didapati D atau tingkat modalnya sebesar 0,94. Cost of debt atau RD dengan rumus beban bunga dibagi total utang jangka pendek dikali 100%. Pada tahun 2022, pada salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek memiliki beban bunga 57.500.000 dibagi total utang jangka pendek sebesar 1.150.000.000 dan dikali 100% didapati RD-nya yaitu sebesar 0,05. Pada tahun 2023, beban bunganya sebesar 37.500.000 dibagi total utang jangka pendek sebesar 1.250.000.000 dan dikali 100% didapati RD-nya sebesar 0,03. Kemudian, untuk mencari tingkat ekuitas dengan rumus total ekuitas dibagi total utang dan ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2022, total ekuitasnya sebesar 175 juta dibagi total utang dan ekuitas sebesar 1.250.000.000 dikali 100% dan didapati E-nya sebesar 0,14. Pada tahun 2023, total ekuitasnya sebesar 165 juta, total utang dan ekuitasnya sebesar 1.375.000.000 dan didapati E-nya sebesar 0,12. Tingkat pajak atau tax pada salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, beban pajaknya sebesar 9.360.360 dibagi laba bersih sebelum pajaknya sebesar 37.441.440 dikali 100% didapati taksnya yaitu 0,25. Pada tahun 2023, beban pajaknya sebesar 6.989.412 dibagi laba bersih sebelum pajaknya sebesar 23.298.040 rupiah dengan taks didapati 0,3. Cost of equity atau RE dengan rumus laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2022, laba setelah pajak di suatu perusahaan sebesar 26.250.000 dibagi total ekuitas sebesar 175 juta dan dikali 100% didapati RE-nya sebesar 0,15. Pada tahun 2023, laba setelah pajaknya sebesar 14.850.000 dan total ekuitasnya sebesar 165 juta dikali 100% didapati RE-nya sebesar 0,09. WACC-nya yaitu D dikali RD dikali 1 min tax ditambah E dikali RE. D dikali RD pada tahun 2022 didapati 0,046. 1 min tax sebesar 0,75. E dikali RE sebesar 0,021 dan didapati WACC-nya 0,0555. Didapati dari rumus di sini. Pada tahun 2023, D dikali RD-nya sebesar 0,0282, kemudian 1 min tax-nya sebesar 0,7, E dikali RE sebesar 0,0108 dan WACC-nya sebesar 0,03054.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Rosalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Market Value Added atau MVA. MVA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan jumlah ekuitas yang diinvestasikan investor, modal sendiri, yang diserahkan kepada perusahaan. Market value added dapat menunjukkan kemakmuran pemegang saham yang dapat dimaksimumkan yang diserahkan ke perusahaan oleh para pemegang saham. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah menghitung MVA. Yang pertama, menghitung nilai perusahaan. Nilai perusahaan sama dengan jumlah saham beredar dikali harga saham. Yang kedua, menghitung modal yang diinvestasikan. Modal diinvestasikan sama dengan untung jangka panjang ditambah ekuitas. Lalu yang ketiga, menghitung nilai MVA. MVA sama dengan nilai perusahaan dikurangi modal yang diinvestasikan. Jika MVA lebih dari 0, hal ini menunjukkan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah maupun pengurangan melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham karena harga saham di pasar saham dengan nilai buku. Kemudian, jika MVA kurang dari 0, hal ini menunjukkan manajemen tidak mampu memberikan nilai tambah maupun pengurangan melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang diterbitkan atau harga saham di bawah pasar nilai buku. Oke, di sini kita akan menghitung market value added. Di sini ada contoh pada salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek pada tahun 2022 sampai 2023. Yang pertama, menghitung jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2022, saham emiten 100.000 dikurangi saham treasury 90.000. Maka hasil saham yang beredar sama dengan 10.000. Pada tahun 2023, saham emitennya 125.000 dikurangi saham treasury 110.000, maka saham yang beredar sama dengan 15.000. Yang kedua, menghitung harga per saham. Pada tahun 2022, nilai pasar perusahaan. Yang kedua, menghitung harga per saham. Pada tahun 2022, nilai pasar perusahaan 34.971 sekian, jadi kita dibulatkan. Kemudian jumlah saham emitennya 11.160.647, maka saham treasury-nya 90.000. Pada tahun 2023, nilai pasar perusahaannya 31.279.16.494. Jumlah saham emitennya 11.158.962, maka saham treasury-nya 110.000. Yang ketiga, menghitung nilai perusahaan. Pada tahun 2022, jumlah saham beredar 10.000 dikalikan harga saham, yaitu 162.982.000. Maka nilai perusahaannya 129.820. Pada tahun 2023, jumlah saham beredarnya 15.000 dikali harga saham 162.982, maka nilai perusahaannya 2.444.730. Perhitungan yang keempat, menghitung modal yang diinvestasikan. Pada tahun 2022, utang jangka panjang 200.134, ekuitasnya 11.323.629, maka modal yang diinvestasikan sama dengan 11.523.763. Pada tahun 2023, utang jangka panjangnya 199.733.000, ekuitasnya 11.321.944, maka modal yang diinvestasikannya 11.521.677. Perhitungan yang kelima, pada tahun 2022, nilai perusahaannya 1.629.820.000. Modal yang diinvestasikannya 11.521.677.
23.763. Maka hasil MVA-nya 1.618.299.237 rupiah. Pada tahun 2023, nilai perusahaannya 2.444.730. Modal yang diinvestasikannya 11.521.677. Maka hasil MVA-nya 2.433.208.323.